Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book berisi soal-soal UP Retakar PPG PGSD yang kami sesuaikan dengan kisi-kisi tahun 2022, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi ke nomor WhatsApp yang ada di layar, serta untuk harganya sudah kami sediakan juga di layar. Di dalam e-book ini dilengkapi dengan 388 soal dari 246 halaman. Untuk sampul e-booknya silahkan Bapak Ibu bisa dilihat di sebelah kiri ini berwarna biru. Nanti akan dilengkapi dengan kisi-kisi, pembahasan soal, serta soalnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal retaker UPPPG PGSD yang kami sesuaikan dengan kisi-kisi tahun 2022. Khusus pada video kali ini kita akan bahas mengenai grafik perubahan suhu pada indikator 56.16. Bagi Bapak Ibu Guru yang ingin melihat indikatornya, silakan Bapak Ibu Guru bisa mengecek di link deskripsi. Kami sudah siapkan linknya di sana, tinggal Bapak Ibu download saja. Baik, sebelum kita membahas soal, kita akan bedah dulu mengenai kisi-kisi pada indikator soal 21 ini. Disajikan grafik hubungan antara waktu pemanasan dan perubahan suhu suatu zat cair yang masanya berbeda. Peserta dapat menentukan mana yang memerlukan kalor lebih besar. Nah, nanti Bapak Ibu Guru akan disajikan sebuah soal dan di soal itu akan ada gambar grafik ya. Gambar grafik mengenai perubahan hubungan antara waktu pemanasan serta perubahan suhu pada zat cair. Nah, setelah dia disajikan itu kita akan diberikan soal. Nah, dari soal itu kita diminta untuk menentukan mana yang memerlukan kalor lebih besar. Sudah jelas ya bahwa soalnya akan dikeluarkan adalah menentukan kalor yang lebih besar. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama. Di sini ada sebuah gambar grafik dari A ke B. Itu gambar grafiknya menunjukkan perubahan suhu dari minus 10 derajat ke 0 derajat. Kenapa 0 derajat? Karena titik B ini ada pada 0 derajat Celcius. Kemudian dari titik B ke C itu perubahan suhunya adalah 0 derajat ya. Kalau dari A ke B tadi itu adalah minus 10 derajat. Kemudian dari C ke D, D itu ada di sini. Nah, kalau kita lihat garis D itu ada di titik 100 derajat Celcius. Maka perubahan suhu pada C sampai C ke D itu adalah 100 derajat Celcius. Baik, kita bahas saja langsung soalnya. Sepotong es masanya 500 gram dan suhunya minus 10 derajat Celcius. Dipanaskan sampai menguap. Jika kalor jenis es sama dengan 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor lebur es 336.000 Joule per kilogram. Maka manakah yang memerlukan kalor lebih besar? Nah, berarti jelas di sini yang dipertanyakan adalah manakah kalor yang lebih besar? Apakah dari perubahan suhu A ke B, B ke C, atau C ke D, atau semuanya sama? Baik, kita akan bahas dulu. Kita tulis pertama di sini adalah kita tulis diketahui dulu ya. Ini adalah untuk memudahkan kita menghitungnya. Yang pertama, diketahui di sini massa es ya, massa sepotong es yaitu 500 gram. Maka kita tulis MS atau massa es adalah 500 gram. Berikutnya, 500 gram ini perlu kita ubah menjadi kilogram. Kenapa kok perlu diubah? Karena satuan yang lain adalah kilogram. Nah, maka yang 500 gram ini kalau kita konversikan ke kilogram, maka akan menjadi 0,5 kilogram. Oke, berikutnya yang perlu kita ketahui adalah di sini. Ya, suhu awalnya di sini adalah suhu awal sama TA sama dengan minus 10 derajat Celcius.
Kemudian kita perlu ketahui juga suhu B, yaitu 0 derajat Celcius. Kemudian setelah itu kita akan mengetahui juga mengenai kalor jenis esnya, yaitu berapa. Sini kita tulis kalor jenis es sama dengan 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Berikutnya kalor lebur, bukan kalor lebur ya, tetapi kalor air. Di sini kalor airnya adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian di sini diketahui juga 336.000 itu adalah kalor leburnya. Maka di sini kita tulis Cl aja atau kalor lebur sama dengan 336.000 Joule per kilogram. Nah, sekarang kita akan menghitung dulu kalor dari A ke B. Berapa yang diperlukan dari A ke B? Maka kita tulis A ke B. Nah, dari A ke B ini perubahan suhunya kita ketahui dulu ya. Yang pertama kita terus ada perubahan suhunya yaitu minus 10 derajat ke 0 derajat. Berarti itu perubahan suhunya berapa? Yaitu 10 derajat. Maka kita tulis 10 derajat Celcius. Berikutnya, kita hitung saja langsung kalor yang diperlukan, yaitu Q1 sama dengan massa es dikali dengan kalor es dikali dengan delta T-nya, yaitu perubahan suhu 10 derajat. Di sini kita tulis delta T dulu ya, nanti kita tulis. Nah, Q1 sama dengan massa S-nya kita masukkan berapa massa es, yaitu 500 gram atau 0,5 kg. Kita tulis 0,5 kg dikalikan dengan kalor S. Kalor S adalah 2100, maka kita tulis 2100 dikali dengan delta T, yaitu perubahan suhu dari A ke B, yaitu 10 derajat Celcius. Maka kita kalikan saja langsung, kita hitung semuanya. 0,5 dikali 2100 dikali 10. Maka dapat ditemukan hasilnya adalah 10.500 Joule. Oke, itu untuk yang pertama. Kemudian dari B ke C, berapa sih kalor yang dibutuhkan? Oke, kita hitung saja langsung ya, B ke C. Nah, dari B ke C ini perubahan suhunya adalah 0, maka kita tidak perlu menuliskannya. Nanti juga untuk perubahan suhu di sini kita tidak perlu menghitungnya ya. Maka kita langsung saja kita tulis kalor yang dibutuhkan, kalor yang diperlukan. Maka Q2 sama dengan massa es dikali dengan ini, dikali dengan lebur es. Itu 336.000. Mohon maaf, di sini kita tulis kita tulis rumusnya dulu ya. Q2 sama dengan massa es dikali dengan kalor leburnya, yaitu Cl, kalor lebur. Maka Q2 sama dengan massa es dikali kalor lebur. Massa es itu berapa? 0,5 dikali dengan 336.000. Nah, maka Q2 sama dengan kita kalikan saja langsung 0,5 dikali 336.000, yaitu 168.000 Joule. Jadi untuk B ke C itu perubahan atau kalor yang diperlukan adalah 168.000 Joule. Kemudian berikutnya kita akan menghitung dari C ke D. Nah, kalau kita lihat dari titik C ke D ini, perubahan suhunya itu adalah 100 derajat, maka delta T-nya adalah 100 derajat Celcius. Berikutnya kita hitung saja langsung Q3 sama dengan massa es dikali dengan kalor air ya, kalor air
dikali dengan delta T atau perubahan suhunya. Setelah seperti itu, kita langsung masukkan nilai-nilainya. Massa S-nya adalah 0,5 kg dikali dengan kalor air yaitu 4200 dikali dengan delta T. Delta T-nya yaitu 100 derajat Celcius. Maka kita langsung saja hitung hasil dari 0,5 kali 4200 dikali 100 adalah 2000, mohon maaf, adalah 210.000 Joule. Jadi, manakah yang memerlukan kalor lebih besar? Yang memerlukan kalor lebih besar kalau kita lihat dari nilainya di sini yaitu dari C ke D. Maka jawaban yang tepat di sini adalah C. Oke. Kita sekarang lanjut ke soal berikutnya. Sepotong es masanya 500 gram dan suhunya minus 10 derajat Celcius dipanaskan sampai menguap. Jika kalor es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor lebur es 336.000 Joule per kilogram, maka jumlah kalor total yang dibutuhkan untuk mengubah wujud zat dari proses A ke D adalah, nah, yang ditanyakan di sini adalah perubahan kalor dari A ke D. Oke. Nah, karena tadi kita sudah menghitung ya di depan atau di soal sebelumnya, yang ditanyakan tadi di soal kedua adalah perubahan kalor dari A ke D. Nah, dari sini ke sini ya, dari A ke D. Maka kita jumlahkan saja langsung ini setiap perubahan kalornya ya. Kita hitung perubahannya di sini ya. 10.500 ditambah dengan 168.000 ditambah dengan 210.000, hasilnya adalah 0 tambah 0, 0, 0, 0 tambah 0, 0, ini 5, kemudian 0 tambah 8, tambah 0 adalah 8, di sini 1, 1 tambah 6, ditambah 1, 8, sini 3, menjadi 388.500. Oke. 388.500. Jadi jelas bahwa jawabannya adalah yang D ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, itu saja yang kita bahas pada video kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.